Sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai pinjal yang dapat mempengaruhi kesehatan pada manusia. Di antaranya ini jenis-jenis pinjal yang ada di Indonesia ya. Ada Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis, Leptosilla segnis, Neopsilla sondaica, Fulex irritan, Stivalius cognatus, dan Xenopsilla chaopis. Nah, kita akan lihat secara rinci beberapa perwakilan pinjal yang ada di Indonesia. Untuk membedakan dan mengidentifikasi berbagai jenis pinjal, kita harus memperhatikan ciri-ciri yang bisa membedakan pinjal-pinjal tersebut. Di antaranya yang kita harus perhatikan yaitu letak kom atau sisir, apakah berada pada protorak atau pronotal saja, atau pada genal ya, atau pada keduanya terdapat sisir. Nah, kemudian kita bandingkan panjang dan lebar dari kepalanya. Apakah kepalanya panjang ya, atau kepalanya panjang dan lebarnya sama gitu ya. Oke, kemudian kita lihat panjang spinanya bagaimana. Kemudian bisa juga dihitung jumlah torakal komnya ya. Kemudian kita perhatikan ada tidaknya bulu mata dan letaknya di mana, di bawah mata atau di depan mata. Oke, kemudian kita perhatikan juga bentuk spermateka. Yang pertama kita lihat Ctenocephalides canis. Nah, bila dilihat dari namanya, ini ada canis ya, itu berasal dari caninum atau gigi taring. Jadi sesuai dengan host place-nya. Kita lihat host place-nya ini adalah anjing ya. Anjing. Oke. Nah, kita lihat berbagai stadium ya karena dia metamorfosisnya sempurna. Ada telur, larva dan pupa dan dewasa. Kita lihat telurnya. Nah, telurnya diletakkan berkelompok di luar badan induk atau dia diletakkan di sarangnya ya bisa juga. Oke, telurnya berwarna putih tapi apabila akan menetas berwarna kekuningan. Kemudian larvanya akan kemudian memakan bahan-bahan organik yang ada di sarang induk. Ya, atau di lantai ya atau di tanah di tempatnya berada. Oke, kemudian pupanya kemudian membungkus dirinya sendiri ya untuk membentuk pupa, maksudnya stadium larvanya membungkus diri sendiri dengan bahan-bahan organik di sekitar tempat hidupnya. Oke, pada fase pupa tidak memerlukan makanan. Nah, kemudian dia akan menjadi dewasa. Nah, dewasanya ini ciri-cirinya pinjal ini mempunyai sisir pada genal dan pronotal. Jadi ada sisir di daerah depan kepala dan di punggung ya, di daerah dada belakang gitu ya. Jadi di protorak dan di genalnya itu ada sisir. Kemudian kepalanya pendek ya dengan bagian depan kepalanya membulat. Ini nanti yang membedakan dengan Ctenocephalides felis. Ya, kalau felis itu kepalanya panjang, kalau canis itu kepalanya pendek dan membulat. Oke, kemudian pada bulu sisir genal yang satu bagian depannya itu lebih pendek daripada bulu sisir yang kedua. Jadi kan pada sisir itu berderet bulu-bulu. Nah, yang paling depan itu lebih pendek. Oke, kemudian nah ini cara membedakan canis dan felis ya. Ctenocephalides canis pada anjing dan Ctenocephalides felis pada kucing. Ini kepalanya yang tadi seperti saya sebutkan, kepalanya panjang kalau pada felis, pada canis kepalanya pendek dan membulat. Oke, pada felis panjang dan menyempit. Pada bulu sisir genal dan 1 dan 2 hampir sama panjang. Itu yang membedakan pinjal kucing dan pinjal anjing. Oke, sekarang hostnya itu anjing yang mana? Nah ini, pinjal Ctenocephalides canis banyak ditemukan pada anjing domestik ya atau anjing kampung yang biasa kita
temui. Oke, kemudian penyebaran. Ini tersebar seluruh Indonesia. Kemudian status vektornya, vektor dari murin tifus, ya. Nah, saya kutip dari referensi lain, yaitu referensi Atlas Parasitologi Kedokteran karya Juni Prianto. Nah, ini peran medisnya itu adalah sebagai hospes perantara dari cacing Dipyridium caninum dan cacing Hymenopus nana. Untuk gambaran mikroskopiknya, kita perhatikan gambar ini. Ini adalah mikroskopik dari Ctenocephalides canis, ya. Nah, kita perhatikan ciri-cirinya. Ada sisir protorak atau pronotal dan sisir genal. Nah, saya tandai ini sisir protorak atau pronotal, ini sisir genal. Jadi dia punya kedua sisir itu. Kemudian bentuk kepalanya bundar atau membulat. Ini kita perhatikan membulat dan pendek, ya. Nah, kemudian kita perhatikan gigi atau sisir, ya, atau bulu pada sisirnya, pada komnya. Oke, kita lihat gigi 1 dan gigi 2 tidak sama panjang. Seperti keterangan sebelumnya bahwa gigi yang pertama itu lebih pendek. Oke, kita lihat. Nah, ini kita tunjukkan, ya, dengan tanda panah. Nah, ini lebih pendek, ya, sisir pertamanya. Nah, kemudian hewan inangnya atau hostnya yaitu anjing. Selanjutnya ada Ctenocephalides felis. Kalau dari namanya kita lihat ada kata-kata felis, ya. Itu adalah kucing. Jadi hostnya, ya, adalah kucing. Di sini ada gambar kucing, ya. Oke, kita lihat sekarang stadiumnya ada telur, larva, pupa, dan dewasa. Nah, pada telur, ya, betina rata-rata telurnya 1 butir telur per jam. Oke, kemudian telurnya bentuknya oval, halus, berwarna putih kekuningan. Kemudian ukurannya 0,5 milimeter, jadi sangat kecil. Nah, telurnya sangat mudah jatuh dari bulu, ya, dari bulu hewan ke karpet, bisa ke selimut atau rerumputan, ya, atau ke kemana saja lingkungan dia berada, ya. Kemudian menetas menjadi larva. Jadi kalau ada kucing, ada kutunya, begitu, ya. Kemudian bertelur kutunya, nah telurnya itu mudah untuk jatuh ke lingkungan tempat dia tinggal. Kemudian kita lihat larva dan pupa. Larvanya itu makan hampir semua bahan organik. Bisa dari tanah atau dari lantai, ya, suka ada sisa-sisa bahan organik begitu, ya, yang sisa-sisa makanan misalnya. Nah, namun pakan utamanya berasal dari kotoran kucing yang mengering, ya. Jadi tempat dia membuang kotoran, ya. Kemudian pada saat itu jatuh juga telurnya, telur pinjal, maka pinjal tersebut bisa memakan kotoran yang kering, gitu, ya. Nah, kemudian bagaimana misalnya suhu dan kelembaban tempat hidup larva. Nah, ini pada suhu normal, ya, kelembaban sekitar 75%. Berarti suhu normal biasa, gitu, ya. Kemudian bagaimana pupaknya? Pupaknya bentuk kokon yang tertutup oleh kotoran dan debu. Bisa sebagai kamuflase lingkungan. Jadi karena ukurannya kecil, ya, kemudian dia untuk menjadi pupa tertutup oleh debu dan kotoran, maka kita tidak bisa membedakan apakah itu misalnya itu tanah, apa itu debu, ya. Jadi sama saja kelihatannya. Itu sebagai kamuflase dari lingkungan tempat dia hidup. Kemudian kita lihat dewasanya. Oke, yang perlu diperhatikan ini ada sisir, ya. Nah, sisir yang mana yang dia punya? Sisir genal dan pronotal. Jadi dia punya dua-duanya sisirnya. Oke, kemudian kita lihat status vektor dari murin tifus. Peran medis itu sebagai hospes perantara dari cacing Dipyridium caninum. Ini adalah gambaran dari
mikroskopik Ctenocephalides felis atau pinjal kucing. Nah, kita perhatikan bagaimana ciri-cirinya. Dia punya sisir protorak atau pronotal dan sisir genal. Jadi dia punya dua-duanya, gitu ya. Nah, kemudian bentuk kepalanya kita perhatikan adalah panjang dan melancip. Berbeda dengan canis yang tadi membulat ya, membulat dan pendek. Oke, kemudian gigi 1 dan 2 itu sama besar ya untuk pada genal. Oke, kemudian hewan hostnya yaitu kucing. Pinjal selanjutnya ada Xenopsila chaopis. Nah, kita lihat hostnya yaitu tikus ya. Ini ada gambar sebelah kanan, tikus atau rodentia. Nah, kita lihat stadiumnya ada telur, larva dan pupa, kemudian dewasa. Nah, telurnya ini berwarna putih, diletakkannya di sarang induk semang. Jadi di sarang tikusnya diletakkannya. Kemudian dia menetas bila kelembabannya 80%, suhunya 25 derajat Celcius. Nah, telurnya menetas dalam waktu 2-4 hari, kemudian pertumbuhan larva dan pupa memerlukan waktu kurang lebih 1-2 minggu. Oke, kemudian larvanya memakan bahan-bahan organik yang ada di sarang tikus tersebut. Bisa di tanah atau lantai ya, tempat dia berada. Kemudian setelah itu larvanya akan membungkus diri dengan bahan-bahan organik di sekitar hidupnya, kemudian membentuk pupa. Nah, pupanya membutuhkan waktu selama 1 minggu sampai 6 bulan untuk kemudian menjadi pinjal dewasa. Nah, kemudian dewasanya ini ada ciri-ciri tertentu. Nanti pada slide berikutnya kita lihat bagaimana apakah dia mempunyai sisir atau kom ya, protorak ya, atau pronotal dan kom pada genalnya ya. Kemudian ini ada ciri-ciri yang lain. Nah, dia mempunyai mesopleuron yang lebar dan terdapat garis vertikal di bagian tengahnya. Kemudian ada bulu antepigidial yang panjang dan kaku. Kemudian pada pinjal betina itu ada reseptakel seminalis yang besar ya dan berkitin. Kemudian sudut ekor meruncing. Oke, nah di inangnya itu atau hostnya itu tikus yang bagaimana ya? Itu adalah tikus domestik atau tikus yang biasa hidup ya, tikus lokal gitu ya. Tikus yang biasa hidup di got ya atau tikus yang biasa hidup berdampingan dengan manusia. Oke, kemudian status vektornya apa? Status vektornya, nah ini agak berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang Ctenocephalides canis dan felis, dia itu sebagai hospes perantara ya. Nah, tidak ada ini penyakit pes ya. Tetapi kalau pinjal yang ini, yang hostnya atau inangnya adalah tikus, nah ini status vektornya penyebar penyakit pes. Nah, kita lihat di kotak kuning ini, dia bisa juga menjadi hospes perantara dari cacing Hymenopus diminuta dan Hymenopus nana. Nah, namun yang paling utama, dia bisa menjadi vektor penyakit. Nah, ini flea tifus dan pes atau sampar. Nah, penyakit pes ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis ya. Biasanya bakteri itu dan bisa mewabah ya. Jadi ini kemudian penyakitnya sangat berbahaya ya. Bisa beberapa gejala utama ya seperti demam ya, kemudian batuk, sesak napas ya, batuk berdahak. Nah, itu gejalanya akut dan bisa menimbulkan kematian. Maka si pengendalian tikus ini sangat penting gitu ya. Sangat penting untuk memutus penyebaran dari wabah penyakit pes ini. Nah, sekarang kita melihat bagaimana penampilannya bila dilihat dari mikroskop ya, secara mikroskopik. Bagaimana cara membedakan dia dengan yang lain? Ciri-ciri utama yang penting. Nah, dia tidak punya sisir protorak atau pronotal dan sisir genal.
kita lihat di bagian ini ya tidak ada sisir. Kemudian di bagian depan tidak ada sisir. Oke, kemudian terdapat bulu mata di depan mata. Kita lihat yang hitam ini matanya. Kemudian ini yang saya buletin ini adalah bulu matanya di depan mata. Nah, kemudian pada betina ini ada spermateka, ini berbentuk huruf C. Nah, kita lihat yang sebelah kanan ini ada berbentuk huruf C. Oke, ini hewan inangnya yaitu tikus. Nah, pada beberapa kasus yang biasanya diberitakan di TV, bila ada banjir ya, musim banjir, musim hujan, pada satu daerah itu bisa terjadi wabah pes ya, karena tikus itu pada keluar kemudian bersinggungan dengan manusia ya. Jadi kita harus mengendalikan tikus atau rodensia ini bila ingin memutus rantai wabah tersebut. Pinjal selanjutnya ada pulex iritan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada gambar sebelah kiri ada gambar siluet manusia ya. Kemudian sebelah kanan ada gambar kulit manusia yang penuh bercak-bercak merah. Oke, sebenarnya siapa sih host dari pulex iritan ini? Host utama yaitu manusia ya. Bisa juga pada anjing. Oke, tetapi kadang-kadang ditemukan pula pada tikus, kucing, babi, dan lembu. Oke, kemudian kita lihat stadiumnya ada telur, larva, dan pupa, kemudian dewasa. Pada telur ya, telurnya bentuknya oval, warnanya putih, diletakkan pada tubuh inang, tetapi karena tidak bisa melekat kuat, maka biasanya jatuh ke lingkungan sekitar inang. Nah, kemudian untuk larvanya, dia memakan berbagai macam bahan organik. Misalnya kotoran kering, darah kering, kutu mati ya, epidermis kulit kering yang sudah mati, dan bahan organik lainnya. Kemudian pada dewasa kita lihat ciri-ciri utamanya, dia tidak ada sisir ginal dan pronotal, mata terlihat jelas, mesopleuron menyempit tanpa garis tegak di tengah. Oke, dan bulu antivigidial pendek. Oke, nah kemudian status vektornya murine typhus ya. Nah, tetapi ada referensi lain ini peran medisnya, dia bisa menjadi hospes perantara cacing di Dipyridium caninum. Nah, kemudian bisa juga menjadi vektor ditipus dan penyakit pes. Nah, kita lihat bagaimana gambaran mikroskopik dari pulex iritan ini. Nah, yang utama ya ciri-cirinya, dia tidak punya sisir protorak dan genal. Nah, kita perhatikan tidak ada sisir di sini, protorak dan genal ya. Jadi seperti gundul begitu ya kelihatannya. Oke, kemudian ada bulu mata di bawah mata. Ini matanya, kemudian ini di bawahnya ya. Saya buletin. Nah, ini ada bulu mata. Oke ya di sini. Nah, kemudian spermateka itu berbentuk pemukul gong. Nah, ini ya. Ini seperti pemukul gong, spermateka pada betina. Oke, ini mirip dengan yang tadi ya, Xenopsila chaopis ya, dia tidak punya sisir protorak dan genal ya. Tetapi letak bulu matanya berbeda. Kalau tadi di depan nah mata, tapi kalau ini di bawah mata ya. Kemudian spermateka pada betinanya berbeda. Kalau tadi seperti huruf C, ini seperti pemukul gong. Oke. Nah, hewan inang. Ini ada manusia dan anjing. Tetapi hewan lain juga bisa tikus, kucing, babi, dan lembu. Selanjutnya ada pinjal Nosophilus fasciatus. Ini hostnya sama yaitu pada tikus ya. Tikus domestik. Nah, ini kita perhatikan ya ciri-cirinya. Dia hanya punya sisir protorak saja. Oke, nah saya tandai di sini ya, tanpa ada sisir pada bagian genal. Nah, kemudian ciri lainnya, tapi kita harus berbesar daerah kaki ya. Di sini tidak bisa diamati. Kita harus amati pakai mikroskop. Pada tarsus kelima, pada kaki segmen terbawah ya, punya bulu yang jumlahnya 5. Oke.
Nah, kemudian peran medisnya apa? Ini sebagai hospes perantara cacing Hymenopteris diminuta. Nah, kemudian bisa juga sebagai vektor penyakit flea tifus dan penyakit pes atau sampar yang sangat berbahaya. Pinjal selanjutnya ada tungak penetrans. Nah, inang dari pinjal ini yaitu manusia, tetapi bisa juga pada mamalia lainnya. Nah, bagaimana ciri khasnya? Ciri khasnya yaitu dia tidak punya sisir protorak dan gena, jadi tidak ada sisir. Kemudian bentuk kepalanya berbeda dengan pinjal lainnya, yaitu punya bagian dahi yang menyudut. Nah, dahinya ini tidak seperti yang lain, ini menyudut dahinya. Oke, kemudian bagaimana sih peranan medisnya? Nah, bila seseorang terkena investasi dari tungak penetrans ini disebutnya tungiasis. Biasanya menyerang kulit ya pada bagian kaki. Nah, biasanya dia di lipatan kulit atau pada kuku ya. Dan dia bisa menembus keratin kulit, kemudian hidup pada kulit biasanya pada telapak kaki atau pada sela-sela kuku kaki. Dari daftar jenis-jenis pinjal vektor di Indonesia ini, kita sudah bahas beberapa spesies, yaitu ada Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis, ya, ada Fulex irritan, dan ada Xenopsila geopis. Oke, untuk tiga pinjal lainnya ini sama ya. Ini adalah inangnya yaitu tikus ya, tikus domestik. Dan kemudian merupakan penular penyakit murin tifus dan penyakit pes yang sangat berbahaya. Oke, baiklah demikian ya paparan saya mengenai pinjal. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca buku vektor penyakit di Indonesia ya, atau juga buku atlas kedokteran dan buku-buku lainnya yang menunjang.